Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Allah kali kita akan membahas tafsir juz 29. Pada pertemuan lalu sudah kita mulai dengan surat Nuh. Maka kita mulai dari awal dari surat Tabarak. Silakan buka halaman 9 ya. Halaman 9. Surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mulk adalah surat Makkiyah. Ya, sebagaimana sering kita sampaikan, Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan keutamaan surat Al-Mulk, ya, telah datang tentang keutamaan surat Al-Mulk banyak hadis-hadis ya. Di antaranya hadis yang sahih dan di antaranya ada hadis-hadis yang dhaif ya. Di antara hadis yang hasan sebagaimana sabda Nabi SAW tentang surat Al-Mulk, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adzabil qabr. Bahwasanya surat Al-Mulk disebut dengan namanya di antaranya surat Al-Mani'ah atau surat Al-Munjiyah. Al-Mani'ah itu pencegah atau penghalang. Al-Munjiyah artinya penyelamat. Kenapa disebut dengan penghalang atau penyelamat? Karena surat Al-Mulk menghalangi dari azab kubur. Menghalangi dari azab kubur. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan, dikuatkan lagi dengan hadis berikutnya ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayatan. Ada sebuah surat dalam Al-Qur'an yang hanya 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar. Yang ternyata surat tersebut memberi syafaat kepada seseorang sampai mengeluarkannya dari neraka jahanam yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa adkhalathul jannah, dan surat tersebut masukkan lelaki tersebut dalam surga. Wa hiya suratu Tabarak, dan dia adalah surat Tabarak ya. Dan kita tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah pemberi syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Quran akan memberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat kelak. Demikian juga dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, surat Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat Tabarak dialah yang menghalangi dari azab kubur. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya surat Tabarak itu penghalang dari azab kubur, hadis-hadisnya hasan. Tetapi adapun hadis yang menjelaskan bahwasanya hendaknya dibaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Setiap malam itu dhaif, tetapi kalau dia adalah penghalang dari azab kubur, hadisnya hasan ya. Oleh karenanya tidak harus membaca surat Al-Mulk setiap sebelum tidur. Tetapi paling tidak kita punya perhatian terhadap surat ini. Punya perhatian dengan menghafalnya, dengan membacanya. Karena surat Al-Mulk akan menghalangi seorang dari azab kubur. Bagaimana dikatakan dia menghalangi dari azab kubur? Jika sering dibaca. Tetapi tidak harus di setiap malam karena hadisnya dhaif. Kata para ulama, yang penting seorang memiliki perhatian khusus terhadap surat Al-Mulk ya, surat Al-Mulk. Oleh karenanya di antara perhatian tentang surat Al-Mulk, maka insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas tentang kandungan dari surat Al-Mulk. Lihat tentang hadisnya dhaif halaman 10. Catatan kaki nomor 5 ya. Terdapat sebuah hadis dari Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi bi yadihil mulk. Nabi tidak tidur kecuali membaca surat alif lam mim tanzil, yaitu alif lam mim sajdah, dan juga surat tabarak, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Taib.
kita baca ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak, maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tabarak maknanya adalah ta'azam, yaitu yang maha agung. Al-barakah secara bahasa berarti kathura khairuhu, yaitu banyak kebaikannya, wa thabata, dan dia menetap. Oleh karenanya tidaklah disebut suatu berkah kecuali kebaikannya banyak dan menetap. Dalam bahasa Arab ada namanya al-birkah. Birkah itu adalah semacam danau, kumpulan air yang banyak, airnya banyak dan menetap. Kalau cuma kumpulan air kecil tidak disebut dengan birkah. Tidak disebut dengan birkah. Oleh karenanya para ulama mengatakan yang namanya barakah yaitu kebaikannya banyak dan menetap kebaikan tersebut. Ya. Dan yang menentukan, dan Allah Maha Berkah. Allah Maha Berkah, kebaikannya tidak terhingga dan menetap pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi keberkahan kepada hamba-hambanya. Karenanya yang wahibul barakah, yang menentukan ini berkah atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak menjadikan sebagian hamba-hambanya berkah, Allah berhak menjadikan sebagian makanan berkah, ya, Allah berhak menjadikan sebagian berkah seperti Mekah dan Madinah. Allah berhak menjadikan sebagian waktu berkah seperti Ramadan, Lailatul Qadar, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sepertiga malam terakhir. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mengatakan ini berkah kecuali ada dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Kalau Allah mengatakan berkah maka berkah. Seperti Allah menjadikan buah zaitun berkah, Allah menjadikan korma ajwa berkah, ya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan seorang wanita berkah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah. Wanita yang paling banyak berkahnya yang paling sedikit biayanya, ya. Bukan yang paling pelit suaminya, bukan, ya. Yang paling sedikit maintenance-nya, ya. Oleh karenanya wanita yang maharnya murah lebih berkah daripada yang maharnya mahal. Yang biaya kehidupannya murah, ya, lebih baik, lebih berkah daripada yang mahal maintenance-nya. Karena sebagian maintenance-nya mahal wanita, ya, salonnya mahal, anunya mahal, makannya mahal, ya. Apalagi sudah keto berarti makanannya pilih-pilih, harus yang mahal-mahal, ya. Dan seterusnya. Belum obat ini, belum obat anu, ya. Baik. Tabarakalladzi biyadihi, di tangan Allah lah al-mulku. Al-mulku artinya kerajaan, yaitu kerajaan langit, kerajaan bumi, seluruh alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, biyadihil mulku yu'izzu man yasha. Di antara bukti bahwasanya kerajaan milik Allah, yu'izzu man yasha, Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha, Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Wa yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan, Allah matikan. Wa yughni wa yufkir, Allah yang membuat kaya, Allah yang membuat miskin. Wa yu'ti wa yamna, Allah yang memberikan, Allah yang mencegah. Subhanallah, semua yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa, ya, protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. La mu'aqqiba li hukmi, kata Allah, tidak ada yang bisa protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin memberikan kekuasaan kepada seorang, Allah akan berikan. Satu dunia mencegahnya tidak akan bisa mencegah. Kalau Allah menarik kekuasaan dari seorang, meskipun satu dunia bikin pencitraan tidak akan bisa dapat. Karena yang menentukan hanyalah Allah semata. Kemudian Allah berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jelas dia yang berkuasa, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua benda di alam semesta ciptaan Allah, langit dan bumi semua ciptaan Allah, maka dia yang berkuasa mengatur ciptaannya. Allah tidak butuh dengan yang lainnya untuk ikut mengatur bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan lagi tentang sifatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya, yang paling bagus kualitas amalannya. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi kematian diciptakan, kehidupan juga diciptakan. Makanya para ulama khilaf, apakah kematian adalah amrun wujudi atau amrun adami? Amrun adami maksudnya perkara yang tidak ada. Orang mengatakan bahwasanya namanya kematian itu hilangnya kehidupan. Tetapi Allah menjelaskan hidup diciptakan, kematian juga diciptakan. Memang prosesnya dengan dicabutnya ruh itu disebut dengan kematian, tetapi itu adalah ciptaan Allah juga Subhanahu wa taala.
Makanya pada hari kiamat kelak kematian akan dihadirkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah." Pada hari kiamat kelak akan didatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing yang berwarna putih bercampur hitam. Fayunadi munadin. Kemudian menyerulah seorang penyuruh atau malaikat menyeru, "Ya ahlal jannati, fayashra'ibuna wa yanzurun." Wahai penghuni surga, maka mereka semua melihat ke atas. Fayaqulu hal ta'rifuna hadza? Maka dia bertanya, "Wahai penghuni surga, kalian tahu siapa ini?" Fayaqulu na'am hadzal maut. Itu adalah kematian yang Allah datangkan dalam bentuk kambing. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semuanya pernah melihat kematian tersebut. Tsumma yunadi ya ahlan nar. Kemudian dia panggil lagi, "Wahai penghuni neraka." Fayashra'ibuna wa yanzurun. Mereka pun melihat ke atas dan melihat kepada kematian. Hal ta'rifuna hadza? Kalian kenal siapa ini? Mereka berkata, "Iya." Hadzal maut, ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semuanya sudah melihat kematian tersebut. Fayuthbah, kemudian kematian tersebut disembelih di hadapan penghuni neraka dan penghuni surga. Kemudian dikatakan kepada penghuni surga, "Ya ahlal jannati khuludun fala maut." Wahai penghuni surga, kalian akan abadi, tidak ada kematian. Kematian sudah dimatikan, kematian sudah disembelih. "Wa ya ahlan nari khuludun fala maut." Wahai penghuni neraka, kekallah kalian, tidak ada kematian dalam. Itu hari yang sangat digembirakan oleh penghuni surga dan hari yang paling ditakutkan oleh penghuni neraka jahanam. Kenapa penghuni surga sangat gembira? Karena mereka tahu kenikmatan yang mereka rasakan akan kekal abadi. Kenapa penghuni neraka sangat menderita? Karena mereka tahu penderitaan mereka juga akan kekal abadi. Jadi tidak mungkin mereka akan selesai dari itu semua karena kematian telah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Perhatikan di sini. Allah menciptakan kehidupan kematian. Allah menjalankan roda kehidupan di atas muka bumi ini untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah tidak mengatakan siapa di antara kalian yang terbanyak amalannya. Allah tidak berbicara tentang kuantitas, tapi Allah berbicara tentang kualitas. Maka ini peringatan bagi kita semua, ya, hadirin hadirat. Perhatian kita yang paling utama adalah kualitas amal sebelum kuantitas. Jangan terpedaya dengan kuantitas tanpa memperhatikan kualitas. Kualitas yang paling utama, terus kita perhatikan kuantitas. Kuantitas nomor 2, yang pertama adalah kualitas. Oleh karenanya para ulama ada beberapa pendapat mereka tentang amalan apa yang paling berkualitas. Kita bacakan di sini. Yang pertama, yang disebut amalan paling berkualitas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Kata Nabi tatkala ditanya, "Manil aqyas?" Siapa orang-orang cerdas? Kata Nabi, "Aktsaruhum lil mauti dzikran." Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan orang yang paling persiapan untuk bertemu dengan kematian. Ulaikal aqyas, mereka adalah orang-orang yang pintar. Kayaknya kita bukan termasuk mereka. Wallahu alam ya. Terlalu tenggelam dengan dunia ya. Ibu-ibu gitu kan ya. Terlalu banyak melihat dunia ya. Jarang nangis ya. Nangis kalau diomelin suami. Nangis mengingat akhirat. Kita ingin nangis mengingat akhirat. Sebagian ibu nangis kalau lihat suami orang yang meninggal. Suaminya sendiri diomelin ya. Jadi kata orang tadi begitu. Kalau suami orang meninggal ikut nangis. Suaminya masih hidup diomelin ya. Baik. Yang kedua, Hasan al-Basri berkata, "Ayyukum azhadu fid dunya wa atraku laha." Ini lebih berat lagi. Yang paling berkualitas amalannya adalah yang paling meninggalkan dunia, yang paling menjauhi dunia. Kita jauh daripada ini. Ini orang-orang yang paling jauh daripada dunia, tidak mengejar dunia karena mereka sangat yakin bahwasanya dunia itu hanyalah sementara. Ada pendapat lain, kata Fudail bin Iyad, orang yang paling terbaik amalannya akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya kita jangan terpedaya dengan kuantitas. Kualitas perhatikan. Contoh sederhana ya. Ibu-ibu Masya Allah rajin ngaji sana ngaji sini. Kuantitas pengajiannya banyak. Kualitas saya tidak tahu, Allah alam. Ya. Seharusnya kalau kita semakin banyak pengajian, semakin banyak ilmu, semakin banyak pengamalan, semakin takut kepada Allah, semakin rajin ibadah, ya, semakin tawadhu, semakin merendahkan diri, semakin semangat untuk baca Al-Quran, maka itu namanya pengajian kita berkualitas. Marilah kita merenungkan masing-masing tentang diri kita. Apakah
kita ini lebih perhatian terhadap kualitas atau terhadap kuantitas. Kalau ternyata kita masih perhatian kepada kuantitas lebih daripada kualitas, maka hendaknya kita rubah cara berpikir kita, ya. Lihatlah bagaimana pengaruh kualitas yang luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, yang dia cuma berumur dalam Islam cuma 6 atau 7 tahun. Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam kira-kira 2 tahun sebelum hijrah. Kemudian dia meninggal tahun 5 Hijriah. Berarti dia Islam cuma 7 tahun. Tetapi begitu kualitas imannya luar biasa, kata Nabi, ihtazzal arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Waktu Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, maka arsy Allah bergetar. Artinya apa? 7 tahun yang dia lalui semuanya penuh dengan amalan berkualitas. Ya. Sebagian kita mungkin sudah Islam puluhan tahun. Ya. Tetapi apakah kalau dia meninggal kemudian arsy Allah bergetar? Belum tentu, ya. Ya. Oleh karenanya ini perlu kita perhatian terhadap kualitas. Contoh lagi, lihat ada seorang wanita bertobat, wanita dari Juhainah. Saya sebutkan hadisnya itu. Dia meninggal dunia, sebelumnya dia berzina. Kemudian dia kepada Allah Subhanahu wa taala taubat yang sesungguhnya. Kemudian datang kepada Nabi SAW, kemudian ditegakkan hukum rajam. Akhirnya dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, Nabi SAW menyolatinya. Maka Umar bertanya, "Tusolli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat?" Kau menyolatinya wahai Rasulullah sementara dia telah berzina. Apa kata Nabi SAW menjelaskan tentang kualitas taubat wanita ini? Kata Nabi, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum." Sungguh wanita ini telah taubat dengan satu taubat yang luar biasa. Untuk 70 orang taubat cukup. Jadi kalau 70 orang taubat semua masuk surga masih cukup dibagi dari satu taubat wanita ini. Ya. Wal wajadta taubatan afdhala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Apakah kau bisa dapatkan suatu taubat yang lebih afdal daripada seorang wanita yang menyerahkan dirinya untuk dibunuh karena Allah Subhanahu wa taala. Karena wanita ini datang lapor diri bahwasanya dia telah berzina. Dia lapor dia berzina. Karena dia punya anak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarkan dulu anakmu, ya. Setelah anaknya keluar baru kemudian dia dirajam. Jadi intinya ini menunjukkan ibadah kualitas yang paling diperhatikan. Bisa jadi dua orang solat di saf yang sama, bergandengan, cara solatnya sama, tapi pahalanya antara langit dan bumi. Yang satu kualitas solatnya luar biasa, yang satunya kualitas solatnya pas-pasan. Bisa jadi seorang dua orang baca Quran, yang satu baca Quran dengan perenungan, yang satu baca Quran dengan keikhlasan, yang satu tidak merenungkan dan tercampur dengan sedikit riak, terkontaminasi dengan sifat ingin pamer, tentu jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya, sama-sama baca Quran. Bisa jadi seorang haji, sama-sama haji, di travel yang sama, pembimbing yang sama, tapi kualitas satu dengan yang berbeda jauh seperti langit dan bumi. Ya. Oleh karenanya, jangan terpedaya dengan kuantitas. Kualitas kita perhatikan, baru kemudian kuantitas. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur kita tidak panjang, kita enggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi saya selalu ingatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ini barang siapa sudah mendekati 60, hendaknya waspada, ya. Hendaknya waspada, ya. Sudah saatnya serius untuk memperhatikan kualitas amalnya. Mulailah baca Quran baik-baik, ya. Mulailah bersedekah, mulailah salat malam. Kapan lagi kita membangun salat malam? Kapan lagi kita zikir pagi petang dengan serius, ya? Dan seterusnya, agar hari-hari kita penuh dengan kualitas. Orang tua masih hidup maka berbakti sama orang tua. Suami masih hidup maka dilayani dengan sebaik-baiknya, ya. Mumpung masih hidup, ya. Kalau suami sudah mati gimana, ya? Nyesal, suami sudah mati. Enggak bisa lagi berbakti kepada suami. Ibu-ibu tahu bahwasanya berbakti sama suami pahalanya besar atau tidak? Jawabannya kok malas banget. Saya tanya ibu. Ibu berbakti sama suami pahalanya besar enggak? Nah, gitu dong, besar. Kok berat kali, ya? Maksudnya kita ini kan apa, ya? Hidup ini enggak panjang, ibu. Maka dulu sahabat coba sering tanya kepada Nabi. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ila Allah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Mereka sering tanya demikian. Kenapa? Karena mereka tahu kekuatan mereka untuk beramal terbatas, ya, harta mereka untuk bersedekah terbatas, waktu mereka terbatas. Maka mereka mencari afdhalul a'mal, amal yang terbaik. Rasulullah kadang bilang begini, Rasulullah kadang bilang begini, Rasulullah kadang bilang begini. Nah, untuk ibu-ibu yang paling baik adalah apa? Berbakti kepada suami.
berbakti kepada suami. Bikin suami senang ya. Bikin suami senang. Kalau suami lihat, suami gembira. Suami di luar pengin pulang. Seperti itu ibu-ibu. Jangan suami pulang gelisah pengin keluar ya. Iya. Karena kenapa ibu enggak apa? Tidak nyaman dengan ibu-ibu. Saya serius ya. Jadi kalau suami pulang dia nyaman sama ibu, insyaallah sudah itu mudah masuk surga. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah dari mana posisimu di hati suamimu. Sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Kita jangan terlalu banyak ikut pengajian tapi enggak dipraktekkan ya, ibu. Ya, pengajian sana, pengajian sini, pengajian sana, pengajian sini, bawa buku-bukunya sudah minta tanda tangan, ternyata belum tentu belum tentu dibaca. Jadi maksud saya benar. Jadi mumpung ibu masih hidup, suami masih hidup, ada ladang pahala di depan ibu-ibu terbuka, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Jadi suami meninggal nangis. Ya, mumpung masih hidup dimanfaatkan sebaik-baiknya. Gimana cara suami nyaman ya. Ada kawan saya bilang, saya sering sampaikan, Ustaz, Masya Allah istri saya nomor 2 Ustaz. Masya Allah saya datang dari sebelum sampai ke rumah ditelepon. Saya mau makan apa? Mau makan apa? Mau siapin apa? Masya Allah ditanya. Saya sampai di rumah disambut, dibukakan kos kaki, dibukakan baju, siapin makanan. Kalau ada ikan ada tulangnya, tulangnya dicabut-cabut tinggal ikannya. Masya Allah. Coba kalau ibu kayak gitu, pintu surga terbuka selebar-lebarnya. Beneran saya enggak main-main ya. Ini bukan saya karena sebagai suami, tapi saya sebagai ustadz ya. Yang ustadz tersebut adalah laki-laki. Oke, saya ingatkan. Benar ibu-ibu, sudah ibu saya masih hidup berbakti. Kalau saya sama berusaha kepada istri baik, berusaha kepada orang tua saya masih hidup. Tapi masih ibu-ibu ini ya, mau ada suami maka benar-benar manfaatkan agar punya pintu surga yang besar. Kalau suami lihat ibu dalam kondisi tersenyum, ibu meninggal dalam kondisi suami ridha, maka insyaallah pintu surga terbuka buat ibu sekalian. Baik, jadi kualitas perhatikan, jangan hanya terpedaya dengan kuantitas. Karena dalam ayat tidak ada Allah mengatakan aktsaru amala, amal terbanyak, tidak pernah. Allah sebutkan dalam beberapa ayat semuanya ahsanu amala, siapa di antara kalian yang amalannya paling tinggi kualitasnya. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau melihat kau tidak melihat pada ciptaan Allah tersebut ya sesuatu yang tidak seimbang. Farji'il basara hal tara min futur. Maka lihatlah kembali ke makhluk Allah tersebut, apakah ada yang tidak seimbang? Allah berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa," yang telah menciptakan langit yang 7. Langit yang 7 ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Apakah langit 7 ini langit langsung bertumpuk-tumpuk seperti kue lapis, lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga sampai lapis ke-7, dari pertama sampai ke-7 atas, ataukah setiap lapis ada rongganya, ada jedanya? Lapis pertama terus jarak kosong, terus lapis kedua jarak kosong, lapis ketiga jarak kosong. Ada 2 pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwasanya langit bersambung satu dengan yang lainnya tanpa ada rongga. Ada yang mengatakan ada. Setelah langit pertama ada rongga, kemudian langit kedua ada rongga lagi. Wallahu a'lam bishawab, yang lebih tepat ya. Kemudian Allah berfirman, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Sekali-sekali kamu tidak melihat pada ciptaan Allah ada sesuatu yang tidak seimbang. Ya, di sini ada 2 penafsiran juga saya sebutkan dalam buku tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud fi khalqir rahmani min tafawut, ciptaan Allah yang tidak seimbang? Apakah yang dimaksud seluruh ciptaan Allah? Kita suruh perhatikan semuanya sempurna, enggak ada yang tidak seimbang, atau Allah sedang fokus berbicara tentang langit saja? Tentang langit saja. Pendapat pertama mengatakan maksudnya Allah mengatakan, coba lihat ciptaanku, apakah yang tidak seimbang? Semuanya seimbang. Matahari, rembulan pada tempatnya, matahari pada orbitnya, manusia dengan bentuknya demikian, monyet dengan bentuknya demikian, gajah dengan bentuknya demikian, singa dengan demikian, pohon-pohon tumbuh dengan tempatnya. Tidak ada yang tidak normal, semuanya teratur, tersusun rapi di semesta ini. Semua makhluk, semut dengan modelnya, ya, semuanya dengan modelnya. Ya, tersusun dengan rapi. Tidak ada ya celah sama sekali. Pendapat yang kedua,
Kata para ulama yang dimaksud pembicaraan Allah di sini adalah tentang langit saja. Tentang langit saja. Oleh karenanya setelah itu Allah berfirman, "Farji'il basara hal tara min futur." Lihatlah kembali ke atas, ke langit. Apa kau dapati celah di langit? Subhanallah, langit ini ya luar biasa luasnya, tetapi tidak ada celahnya sama sekali. Tidak ada ketidakseimbangan sama sekali. Padahal langit adalah makhluk paling luas. Ya. Kemudian yang kedua, padahal isi langit sangat berat. Ada rembulan matahari, bintang-bintang dan yang lainnya. Berat langitnya. Kemudian langit tambah tiang. 3 perkara. Perhatikan, langit sangat luas. Yang kedua tambah tiang. Yang ketiga isinya berat. Namun tidak ada celah sama sekali. Tidak ada retak sama sekali. Tidak ada keseimbangan sama sekali. Kita kalau bikin bangunan panjang pasti ada kayak sambungan. Kenapa? Karena tidak rata seluruhnya. Ya, bisa jadi retak. Ya, dan siapa yang bisa bikin bangunan tanpa tiang dengan 1 kilo? Ya, nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa bikin bangunan? Satu kilo tidak ada tiangnya. Siapa yang bisa? Enggak ada yang bisa. Ini bukan 1 kilo. Langit ya, entah berapa juta kilo. Belum isinya yang begitu banyak. Ada matahari, ada rembulan, bintang-bintang, meteor dan macam-macam. Ya, berat. Belum lagi malaikat yang tinggal di sana. Sampai Allah mengatakan, "At-tatis sama wa huqalaha anta'id." Bunyi langit kerak. Kenapa? Karena setiap 4 jari ada malaikat di atas. Malaikat banyak sekali. Jadi isinya berat. Tetapi langit tersebut kokoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Kokoh dari sejak Dia ciptakan sampai hari kiamat kelak. Allah tantang. Farji'il basara hal tara min futur. Coba lihat keciptaan Allah. Apakah ada celahnya? Apakah ada kekurangannya? Adakah robeknya? Tidak ada sama sekali. Oleh karenanya ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukti nyata bahwasanya alam semesta penciptanya sangat hebat. Dia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma irji'il basara karratayn yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir." Kemudian kembalikanlah pandanganmu kedua kali. Itu lihatlah berulang-ulang. Mungkin lihat pertama kau tidak dapat celahnya. Coba lihat kedua, lihat ketiga, cari kekurangannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yanqalibu ilaikal basaru khasi'an, pandanganmu akan balik dalam kondisi kau tidak menemukan apa-apa. Khasi' itu orang cari-cari kesalahan, tapi dia enggak dapat. Sudah dia ulang-ulang lihat langit pakai teropong macam-macam, ternyata langit begitu kokoh tanpa ada celahnya sama sekali. Nanti dia akan rusak pada hari kiamat. Akan hancur pada hari kiamat. Idza sama'un fatarat, tatkala langit terbelah. Idza syamsu kuwirat, idza sama'un kadarat. Ya, tatkala bintang-bintang berjatuhan nanti pada hari kiamat. Ya, was samawati matwiyatun biyamini, langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Nanti adapun sekarang langit begitu kokoh, bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang yang menyangganya. Luar biasa. Saya bisa bikin atap seperti seperti langit yang Allah ciptakan. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha." Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Wa ja'alnahu rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar syaitan. Wa atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami siapkan bagi syaitan-syaitan tersebut azab neraka jahanam. Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Adapun orang-orang kafir terhadap Rabb mereka, kami siapkan bagi mereka azab jahanam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Di sini perhatikan, Allah mengatakan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Masabi bintang-bintang, ada 2 pendapat dengan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya semua yang kita lihat, matahari, rembulan, bintang-bintang hanya pada langit pertama, langit dunia. Dan kita tahu langit 7 lapis. Langit 7 lapis. Yang kita lihat sekarang aja baru langit dunia, bagaimana langit kedua, bagaimana langit ketiga, alam semesta begitu luas, luar biasa. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan langit bening, langit pertama sampai langit ke-7, dan bintang-bintang, benda-benda langit semua tersebar di langit-langit tersebut. Oleh karenanya matahari entah langit keberapa kita enggak tahu, rembulan langit berapa kita enggak tahu. Ini pendapat sebagian ulama. Namun saya lebih condong pada pendapat pertama, karena Allah telah menjelaskan, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Berarti bintang-bintang semuanya sekarang berada pada langit yang paling bawah. Belum langit kedua, belum langit ketiga, yang menunjukkan bahwasanya langit-langit tersebut sangatlah luas. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar syaitan. Apa yang dimaksud dengan pelempar syaitan? Ada yang mengatakan bahwasanya syaitan naik ingin mencuri berita,
maka dilempar dengan percikan-percikan dari bintang-bintang tersebut. Ada yang mengatakan api yang lepas dari bintang tersebut yang mengenai syaitan. Yang mungkin kita enggak lihat, tetapi ada api yang lepas kemudian mengenai syaitan tersebut. Syaitan kita tidak lihat, api yang terlepas juga mungkin kecil yang menyerang syaitan-syaitan tersebut, tapi kita beriman bahwasanya di antara fungsi bintang-bintang tadi adalah untuk melempar apa? Syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya syaitan bisa naik ke tempat yang sangat tinggi. Dia berusaha mencari berita, naik ke langit sampai ke langit dunia, ingin menembus mendengar pembicaraan para malaikat apa yang sedang mereka bicarakan, tetapi mereka dilempar oleh lemparan apa? Bintang. Bukan maksudnya bintangnya yang lepas, enggak. Bukan maksudnya meteor, tidak, tapi ada percikan-percikan bintang atau percikan api yang dilemparkan kepada setan tersebut. Tapi bisa lihat kita bisa atau tidak, yang jelas demikian ya. Allah menjelaskan bahwasanya setan-setan dilempar oleh bintang-bintang atau percikan-percikan bintang tersebut. Berkata Qatadah As-Sadusi halaman 23, khalaqallahu ta'ala an-nujum. Allah menciptakan bintang li thalath, untuk 3 keutamaan atau 3 tugas. Pertama, zinatan lis sama. Allah jadikan bintang sebagai hiasan langit. Yang kedua, rujuman li syayatin, sebagai alat untuk melempar setan-setan. Yang ketiga, alamatin yuhtada biha fil barri wal bahri wal awqat, sebagai tanda-tanda untuk dijadikan petunjuk baik di daratan maupun di lautan maupun di waktu-waktu. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik, barang siapa yang menjadikan fungsi bintang selain daripada 3 fungsi ini, faqad takallafa ma la ilma lahu bihi, maka dia telah mencari sesuatu yang dia tidak punya ilmu, wa ta'adda wa zalama, dia telah melakukan pelanggaran, telah berbuat zalim. Jadi fungsi bintang cuma 3, tidak ada yang keempatnya. Yang pertama menghiasi langit, yang kedua melempar setan, yang ketiga adalah sebagai tanda arah. Barang siapa yang menggunakan bintang untuk meramal, bintang Sagittarius, bintang Scorpio, bintang Libra, bintang apa? Itulah yang situ gitu ya. Maka itu adalah kesyirikan, tidak boleh. Ya. Bintang apa? Bintang, coba dari pertama apa? Bintang Sagittarius, Libra, bintang Scorpio, bintang apa? Gemini, Aries, Taurus. Cancer, apa lagi? Leo, terus Virgo, terus di antara mereka bilang bintang ini nasibnya begini, bintang ini nasibnya begini, yang punya bintang lahir bintang ini nasibnya begini. Dibantah oleh Al-Imam Al-Qurtubi kalau tidak salah tafsirnya, ini semua kedustaan. Buktinya apa? Buktinya ada orang naik kapal, ribuan orang, isinya berbagai macam berbintang-bintang, tenggelam dalam waktu yang sama. Nasibnya sama padahal bintangnya beda semua, Pak. Yang naik pesawat juga demikian, bintangnya macam-macam, ada Virgo, ya ada Virgo, ada Gemini, ada bintang ini, bintang anu, katanya nasibnya beda-beda, katanya sama-sama meledak pada waktu yang sama. Sama, ini sekarang ada bintangnya gini, bintangnya begini, semuanya kena corona pada waktu yang sama. Tidak ada, jadi itu bohong saja. Subhanallah, saya mikirin ya, saya mikir kita ini, kadang-kadang kita ini dikasih teguran oleh Allah, kita cuek saja. Ibu sekarang pikir, kita di sini lagi tahun baru kena banjir, ya tidak? Mereka sana tahun baru Imlek kena apa? Kena corona. Bukan kebetulan ya, teguran. Teguran ya. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Baik, jadi barang siapa yang sengaja menggunakan bintang untuk hal-hal yang selain daripada 3 fungsi tersebut, maka dia telah berbuat zalim. Baik, kita lanjutkan. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan, orang-orang kafir dilemparkan dalam neraka jahanam, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, wa hiya tafur, dan neraka tersebut bergejolak apinya. Jadi mereka sebelum sampai ke neraka, neraka sudah menggelegar apinya, siap menerkam orang-orang tersebut seakan-akan telah menanti kedatangan yang akan dia lahap. Ini mengerikan pandangan kondisi neraka. Bukan api yang diam-diam saja, tapi api yang menyala-nyala. Tafur itu seperti apa? Seperti air. Kalau kita masak, mendidih, itu namanya faur. Gejolak. Api neraka bergejolak seperti api yang mendidih, menanti kedatangan orang-orang akan dilempar ke dalamnya. Mengerikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir api tersebut lepas. Tamayyuz itu terpisah-pisah.
Minal ghaiz, saking marahnya. Jadi saking marahnya belum mau dilempar dia ingin lepas untuk segera nyambar. Saking ngamuknya apa? Neraka tersebut. Oleh karena neraka bisa berbicara. Neraka bisa marah pada hari kiamat kelak. Maka Allah bertanya kepada neraka, "Halim tala?" Tidak, surat Qaf. Neraka, kau penuh belum? Kata neraka, "Hal mim mazid?" Ya Allah, masih ada tambahan enggak? Dia lagi ingin cari tambahan. Neraka itu sangat luas ya. Cukup untuk orang, semua manusia cukup ya. Mengerikan, waliyadzubillah. Tapi maksudnya sih sampai kasih kata Allah, takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah, yaitu pingin segera lepas untuk menerkam orang yang akan dilempar dalam neraka jahanam saking marahnya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali dilemparkan sekelompok manusia ke dalam neraka jahanam, sa'alahum khazanatuha, maka penjaga-penjaga neraka akan bertanya, "Alam ya'tikum nadhir?" Bukankah telah datang pemberi peringatan kepada kalian? Telah datang para rasul, para dai, Al-Qur'an, buku-buku, ceramah-ceramah, ya, semua itu adalah peringatan. Alam ya'tikum nadhir? Bukankah telah datang peringatan kepada kalian? Qalu bala. Kata mereka, tentu ya Allah. Tentu wahai para penjaga. Qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzdzabna, tapi kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', kami berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun. In antum illa fi dhalalin kabir, sungguhnya sedang berada dalam kesesatan yang besar. Perkataan in antum illa fi dhalalin kabir, sungguhnya kalian berada dalam kesesatan yang besar, ya. Maka ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan maksudnya penghuni neraka jahanam berkata kepada mereka, kalian memang dalam kesesatan yang besar. Sudah datang pemberi peringatan, sudah datang tanda-tandanya, sudah ada kelihatan mukjizat-mukjizatnya, kalian tidak beriman, maka kalian benar-benar dalam kesesatan yang besar. Pendapat kedua adalah perkataan orang-orang kafir tatkala di dunia, mereka berkata kepada para nabi, mereka berkata kepada para dai, in antum fi illa fi dhalalin kabir, kalian wahai para nabi, kalian wahai para dai adalah sesat dalam kesesatan yang nyata. Jadi dulu mereka ngejek sehingga mereka dimasukkan dalam neraka jahannam, ya. In antum illa fi dhalalin kabir. Oleh karenanya, ya, demikianlah perkataan umat-umat terdahulu. Contoh saya sebutkan halaman 29, ya. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, qala ya qaumi laisa bi dhalalatun, wahai kaumku aku tidak sesat. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena mereka mengatakan Nabi Nuh sesat, ya. Kemudian juga bagaimana perkataan orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwan, kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir Quraisy kalau melihat engkau wahai Muhammad, mereka akan mengejek engkau. Mereka berkata, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula, inikah orang yang Allah utus menjadi seorang rasul? In kada la yudhilluna an alihatina, hampir saja Muhammad menyesatkan kami dari sembahan-sembahan kami. Bayangkan, mereka bilang alhamdulillah kita selamat, hampir disesatkan oleh siapa? Muhammad. Jadi mereka menganggap Nabi Muhammad SAW di atas kesesatan yang nyata. Laula an sabarna 'alaiha, kalau bukan kita bersabar untuk menyembah sembahan-sembahan kita. Jadi mereka mengatakan Nabi Muhammad sesat. Kata Allah, wa saufa ya'lamuna hina yarawunal adzaba man adallu sabila. Dan mereka akan mengetahui tatkala mereka lihat azab siapa yang lebih sesat jalannya. Mereka tentu yang lebih sesat. Wa qalu, mereka berkata, menyesal, orang-orang kafir menyesal, ya. Semua di alam akhirat isinya penyesalan. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu, coba dahulu kita dengar, kita memahami. Mereka dengar tapi pendengaran yang tidak bermanfaat. Allah menamakan mereka summun bukmun umyum fahum la yaqilun. Mereka buta dan tuli. Mereka melihat tapi penglihatan mereka tidak bermanfaat sehingga dianggap buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengar tapi pendengaran mereka tidak bermanfaat sehingga dianggap tuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berakal tapi akal mereka tidak mereka gunakan sehingga dianggap tidak berakal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhan la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall." Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan banyak manusia dan jin. Mereka punya hati, tidak mereka gunakan untuk berfikir. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih parah lebih besar daripada binatang ternak.
Dan benar, akhirnya di akhirat mereka menyesal. Mereka mengatakan, coba dulu kita mendengar, coba dulu kita berfikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentunya kita sekarang tidak menjadi penghuni neraka jahanam. Fa'tarafu bidzambihim, kata Allah, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqal li ashabis sa'ir, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka jahanam. Percuma, penyesalan mereka tidak ada faedahnya. Sudah selesai, sudah telat. Ya, sudah telat. Mereka menyesal, penyesalan tersebut tidak akan mengurangi adab mereka, dan penyesalan tersebut tidak akan mengeluarkan mereka dari neraka jahanam. Taib, setelah itu Allah sebutkan ya suatu ayat yang sangat indah dalam surat Al-Mulk ayat 12 bagi peringatan bagi kita semua. Kata Allah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka tatkala bersendirian, ya, bagi mereka maghfirah, ampunan dan ganjaran yang besar. Ini di antara ibadah yang agung adalah merasa takut kepada Allah tatkala bersendirian, tatkala tidak ada orang yang lihat. Firman Allah, yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib, ada dua tafsiran. Tafsiran pertama maksudnya beriman kepada hal yang gaib. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada malaikat, dia beriman malaikat mencatat, dia beriman kepada tentang surga, beriman tentang neraka jahanam, tentang azab kubur yang menimbulkan dia rasa takut. Ini tafsiran pertama. Dia beriman dengan hal-hal yang gaib yang membuat dia rasa takut. Dan banyak hal gaib yang membuat kita takut, seperti ada neraka, ada namanya azab kubur, ada namanya padang mahsyar, ya. Bagaimana nanti dibangkitkan kita pada padang mahsyar. Ini hal-hal gaib yang kalau kita imani membuat kita takut. Pendapat kedua yang dimaksud dengan beriman takut kepada Allah dalam kondisi al-ghaib, maksudnya tatkala sedang bersendirian. Tatkala tidak ada yang melihat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut mendengar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala dia bersendirian. Adapun orang-orang takut kepada Allah di hadapan banyak orang, semua orang bisa. Kenapa? Enggak enak, malu. Tapi kalau bersendirian, apakah dia masih takut kepada Allah? Ini ibadah yang agung. Seorang tatkala bersendirian, digoda oleh syaitan, dia bersendirian, maksiat mudah, tidak ada yang lihat, tidak ada penghalang, berkumpul tiga perkara ini sendirian, tidak ada penghalang dan mudah dilakukan, berkumpul tiga perkara ini dan dia tinggalkan maksiat tersebut, maka ini ibadah yang agung. Kata Allah, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Oleh karenanya, ciri-ciri orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian, apa ciri-cirinya? Saya sebutkan di sini. Lihat yaitu intinya mereka tatkala bersendirian, mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tatkala di depan banyak orang. Makanya tatkala bersendirian mereka lebih menundukkan pandangan mereka. Tatkala bersendirian mereka lebih semangat beribadah daripada tatkala dilihat oleh banyak orang. Tatkala bersendirian mereka lebih semangat salat malam daripada tatkala dilihat oleh banyak orang. Ini bukti bahwasanya mereka takut kepada Allah tatkala bersendirian. Bukan tatkala banyak orang baru mereka semangat beribadah. Bukan tatkala banyak orang baru mereka semangat baca Al-Qur'an. Bukan. Orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian, justru tatkala dalam kesendiriannya dia semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala tidak ada yang melihatnya dan dia takut bermaksiat kepada Allah meskipun sarana dan prasarana mudah bagi dia. Dan ini adalah orang yang hebat, ya. Makanya di antaranya Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Seorang yang mengingat Allah tatkala bersendirian, maka dia pun mengalirkan air matanya. Dia bukan menangis di depan banyak orang, ya, tetapi dia tatkala bersendirian dia menangis. Ya. Ada seorang salaf, dia setiap masuk rumah dia bawa air. Kemudian dia menangis dalam rumahnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia cuci mukanya. Setelah dia cuci mukanya, kemudian dia pakai celak supaya orang tidak tahu dia habis nangis. Dia menyembunyikan tangisannya. Dia menangis hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan menangis kemudian shouting, ya, bukan. Enggak, dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menunjukkan keikhlasan.
Demikian juga seorang dirayu oleh seorang wanita cantik. Rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki dirayu oleh seorang wanita cantik dan kaya raya dan dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa laki-laki ini. Dirayu wanita cantik kaya raya. Bapak-bapak ada yang pernah begitu? Siapa juga mau rayu bapak-bapak enggak? Ini cantik kaya raya, luar biasa. Terus dia tidak mau. Qala inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Sementara kita lihat kasus-kasus yang terjadi, yang rayu terkadang lebih jelek daripada istrinya. Tapi dia sudah KO. Terkadang seorang waliyadzubillah melakukan hubungan yang haram dengan pembantunya sendiri. Yang terjadi bukan dengan ini bukan bicara tentang wanita cantik dan kaya raya. Bicara wanita biasa-biasa saja, orang sudah bergelimangan jatuh tidak mampu. Laki-laki ini sangat hebat. Makanya waktu Nabi bercerita tentang 3 orang yang masuk goa, kemudian dia berdoa agar mereka masuk goa, tahu-tahu ada batu yang menutup pintu goa. Di antara 3 laki tersebut semuanya melakukan amalan hebat. Di antaranya satunya mengatakan, ya Allah, sungguhnya saya punya sepupu perempuan yang paling saya cintai. Kalau ada lelaki cinta kepada wanita di atas muka bumi ini, yang paling besar cintanya itulah saya. Saya sangat cinta sama dia. Saya kejar-kejar dia, saya rayu-rayu dia, dan dia tidak pernah mau. Suatu hari dia terlilit ke hutang, susah. Datang kepada saya, pinjam uang. Saya kasih, syaratkan adalah serahkan dirimu. Dia menyerahkan dirinya. Bayangkan, laki-laki sudah datang, sampai saya sudah berada di antara 2 cabangnya untuk segera saya gauli. Tahu-tahu ternyata dia mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ini laki-laki ini hebat. Laki-laki ini hebat ya. Ini maksudnya dia berbicara tentang perempuan, bukan lagi ngerayu-ngerayu. Dia kejar-kejar selama ini. Kalau yang sebelumnya kan perempuan cantik ngerayu dia. Ya dia belum kenal mungkin enggak cinta. Ini dia cinta, ini perempuan. Cinta, dia kejar-kejar tiap hari, tiap tahun dia kejar. Bertahun-tahun dia kejar, subhanallah. Begitu wanita sudah menyerahkan diri, cita-citanya selama ini, impiannya, hayalannya sudah di depan mata, tiba-tiba dia berkata ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, dia tinggalkan. Ini laki-laki hebat. Jadi jangan kita sangka namanya ibadah hanya sekedar haji, umrah, salat. Enggak, seperti ini juga rasa takut di dalam kesendirian itu juga ibadah yang besar. Bahkan Allah mengatakan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Tapi kita lanjutkan. Allah berfirman setelah itu, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ya, rahasiakanlah perkataan kalian atau keraskanlah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dalam dada-dada manusia. Sama saja, Anda ngomong-ngomong pelan-pelan atau ngomong keras, sama saja bagi Allah. Jangankan omongan yang di dalam hati belum diungkapkan saja Allah tahu. Makanya Allah mengatakan, wa asirru qaulakum. Kalian berbicara terang-terangan, kalian sembunyi-sembunyikan, awi jaharubi, atau kalian terang-terangan bicara, bagi Allah sama saja. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui isi dada manusia. Ini peringatan bagi kita. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita kecewa kalau orang tidak tahu niat baik kita. Allah tahu niat baik kita. Ya, kita sering melakukan kebajikan, orang tidak paham, ya sudahlah, biarin aja lah mau diapain. Ya, netizen tidak paham, biarin aja netizen ya. Ya, kita bilang Allah Maha tahu niat saya. Ya. Enggak usah juga bilang sama orang Allah Maha tahu saya ikhlas. Enggak usah bilang sama orang. Ya, itu namanya kita kisah orang. Biar Allah yang tahu sendiri. Allah sudah tahu niat kita baik. Ya. Dan itu dalam kita muamalah dengan siapa saja. Terkadang kita bermuamalah sama keluarga kita pun demikian. Tidak usah kita ngomong, sudah Allah tahu saya niat baik sama orang tua saya niat baik sama adik saya, sama kakak saya, teman saya. Sudahlah. Jalankan sesuai dengan apa yang kau telah ikrarkan kepada Allah. Tidak perlu orang lain tahu. Dan itu berkah ya. Kenapa? Karena Allah mengetahui isi relung dada seseorang. Dan ini juga peringatan bagi kita ibu-ibu, hati-hati. Dalam hati kita kalau ada sombong, mau kita sembunyikan bagaimanapun Allah tahu. Ada dengki, ada hasad, Allah tahu. Lagi riya, Allah tahu. Lagi ujub, Allah tahu. Lagi angkuh, Allah tahu. Lagi merendahkan orang, Allah tahu. Meskipun tidak mengungkapkan. Karena hati kita, gerak-gerik hati kita, Allah tahu dan Allah catat. Maka hati-hati. Ya, maka hati-hati. Saya menakjubkan kisah 3 orang tadi yang masuk dalam gua. Di antaranya salah seorang yang dia punya pegawai, kemudian dia sudah bayar semuanya, tinggal 1 orang dia belum bayar. Tahu-tahu orang tersebut mau digaji, dia pergi. Waktu orang tersebut pergi,
maka dia mengolah harta atau gaji dari pegawainya tersebut. Dia olah bertahun-tahun. Akhirnya hasilnya puluhan onta, puluhan sapi, puluhan kambing, banyak sekali. Setelah sekian lama orang itu pun datang. Pegawainya yang belum ambil gajinya. Tapi selama dia olah gaji tersebut, dia kembangkan, niat dia bukan untuk dia, niat dia untuk siapa? Pegawainya. Ya, dia olah niatnya untuk pegawainya. Setelah sekian tahun datanglah pegawainya mengatakan, "Ya Abdullah, a'tini haqqi." Wahai bosku, mana gajiku? Subhanallah. Bisa saja dia rubah niatnya. Tidak ada yang tahu niat dia. Biasanya dia mengatakan, "Sudah, ini gajimu sedikit." Tapi dia tahu, Allah tahu niat dia ketika dia mengolah harta ini. Subhanallah. Dia bermuamalah dengan Allah masalah hati. Meskipun dia tidak tulis di notaris, tidak. Dia tidak ngomongkan ke istrinya, dia tidak ngomong, tapi dia tahu, Allah tahu isi hatinya ketika dia mengolah harta ini, niatnya untuk siapa? Untuk pegawainya tadi. Makanya ketika pegawainya bilang, "Wahai fulan, mana gajiku?" Kata dia, "Lihat, yang kau lihat semuanya itu milikmu." Maka dia bilang, "Ya Abdullah, la tasta'zibi." Jangan kau ejek saya, wahai bos. Anda itu semua yang kau punya, itu punyamu. Benar punya saya? Iya, ambil. Akhirnya itu pegawainya ambil seluruhnya, tidak satu ekor pun disisakan sebagai tanda terima kasih. Enggak ada. Dia pulang pergi semuanya. Tapi yang menakjubkan orang ini, saya pikir-pikir, orang ini dia bermuamalah dengan Allah dari hati. Allah tahu isi hatiku, sudah saya jalankan. Tidak perlu dia ngomong ke orang. Tidak perlu dia pencitraan, tidak perlu. Oh, saya niat karena enggak perlu. Ya. Oleh karenanya, Ibu dirahmatillah subhanahu kalau Allah mengatakan, "Innahu alimun bidzati sudur," Allah tahu isi hati manusia, kita semakin bahagia tentram. Anti ikhlas Allah tahu, anti riya Allah tahu, anti niatnya baik Allah tahu, anti berjuang untuk suami Allah tahu, anti berjuang untuk orang tua Allah tahu. Sudah, meskipun mungkin orang tidak menilai, meskipun orang tidak pedulikan. Bahkan Allah mengatakan, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir." Bukankah yang menciptakan tahu yang dia ciptakan? Dia adalah Al-Latif Al-Khabir. Dan ini kaidah yang sangat agung, bahwasanya benar yang mencipta tahu, tentu tahu tentang yang dia ciptakan. Misalnya gambarannya, saya penemu pena misalnya. Penemu pena terlalu ringan ya. Misalnya seorang penemu mobil, dia menemukan mobil, dia tahu betul bagaimana mobil, dia tahu betul bagaimana peralatan karena dia yang bikin. Dia tahu peralatan ini begini-begini karena dia yang bikin. Dia tahu semuanya karena mobil itu dia yang bikin. Ada orang penemu robot, dia tahu betul bagaimana ciri-ciri robot ini, bagaimananya, kekurangannya di mana, bakalan rusak kalau begini, bakalan ini kalau begini, karena dia yang ciptakan robot tersebut. Tatkala Allah menciptakan alam semesta ini, Allah tahu betul tentang apa yang dia ciptakan. Hanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu mi waraqatin la ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu berita tentang daun tersebut. Anti bisa bayangkan, ibu bisa bayangkan 2 daun di alam semesta ini berapa jumlahnya? Banyak sekali, itu pohon depan saja daunnya berapa kita enggak tahu. Belum jumlah pohon di alam semesta kita enggak tahu berapa jumlahnya. Apalagi daunnya, entah berapa triliun-triliun. Tapi setiap daun yang jatuh, Allah tahu tentang ceritanya. Kenapa? Karena semua daun ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau daun Allah tahu ceritanya, bagaimana anti-anti ini? Allah tahu pasti ceritanya. Jangan disangka Allah tidak tahu, anti sembunyi-sembunyi Allah tidak lihat. Allah lihat karena anti ciptaan Allah. Anti ciptaan Allah, anti bernapas dengan udara dari Allah, yang menggerakkan detak jantung anti adalah Allah Subhanahu wa taala, anti tinggal di bumi Allah. Bagaimana Allah tidak tahu? Allah tahu semua yang kita lakukan. Allah tahu semua. Oleh karenanya jangankan kita, hewan diurus oleh Allah tidak? Diurus. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Kata Allah, tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi kecuali Allah menanggung rizkinya. Allah tahu di mana tempat tinggalnya, Allah tahu. Semua di cacing-cacing dalam tanah Allah tahu. Hewan-hewan di dasar lautan Allah tahu. Semua ciptaan Allah. Allah urus mereka. Bagaimana dengan kita manusia yang akan diminta pertanggungjawaban, yang amal kita dicatat? Bagaimana Allah tidak ngurus kita? Bagaimana Allah cuek kita? Bagaimana Allah lupakan kita? Allah tidak bakal lupakan kita. Kalau hewan-hewan ya diurus oleh Allah, burung-burung, cacing-cacing, semuanya diurus oleh Allah. Bagaimana lagi dengan kita? Maka waspadalah ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita ini selalu di bawah pengawasan Allah. Malaikat selalu mencatat apa yang kita lihat, malaikat selalu mencatat apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang terbetik di dalam hati kita dicatat oleh malaikat.
Kata Allah, wa huwal latiful khabir. Dialah yang maha lembut, dialah al-khabir. Apa itu al-khabir? Al-khabir kalau bahasa kita artinya adalah yang pakar. Tidak dikatakan khabir kecuali dzu khibrah, yang memiliki keahlian. Kalau kita bicara bahasa manusia, saya lihat halaman 34, yaitu seorang yang telah belajar secara mendalam sehingga dia mengetahui seluk-beluk apa yang dia dalami tersebut, maka disebut dengan khabir, atau kita artikan dengan pakar. Para ulama membedakan antara al-khabir dengan al-alim. Al-alim lebih umum, al-khabir lebih khusus. Al-alim mengetahui segalanya, al-khabir mengetahui yang pelik-pelik dan detail-detail. Itu namanya al-khabir. Oleh karenanya sifat al-khabir Allah dalam banyak hal. Contoh, Allah sebutkan, lihat situ halaman 34. Untuk masalah dosa-dosa hamba, Allah tahu secara detail. Kata Allah, wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Maka cukuplah Tuhan mengetahui dan melihat dosa hamba-hambanya. Allah mengetahui dosa-dosa kita secara khabir, secara detail. Kalau kita melihat yang haram 3 kali, tidak mungkin Allah catat 4 kali. Kalau kita melihat haram 7 kali, tidak mungkin Allah catat 6 kali. Catatnya pasti apa? 7. Makanya ketika pada hari kiamat, tatkala seorang dihadirkan di khalayak, di depan manusia, dibukakan catatan amalnya, maka dilihat dosa-dosanya. Maka Allah bertanya kepada dia, adzala maka katabatil hafizun, wahai fulan, apakah malaikat tukang catatku salah nyatat? Dia dolimi kamu atau tidak? Mungkin ada yang salah catat. Mungkin kau cuma lihat cewek 3 kali ditulis 4 kali. Kata dia, tidak ya Rabb. Berarti Allah detail. Ya'lamu kha'inatal ayun. Allah tahu pengkhianatan lirikan mata. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Berarti Allah tahu detail. Ibu tidak usah khawatir. Ibu ngetik apa, Allah tahu detail. Ibu lihat apa, browsing apa, Allah tahu secara detail. Jadi jangan sembarangan browsing. Allah tahu secara detail. Bukan seperti kalau orang bos di sini, kalau bos ya mungkin tahu anak buahnya yang global-global saja. Allah tidak demikian. Allah tahu secara detail. Coba kita ada seorang pemilik perusahaan, anak buahnya 1000 aja dia bingung. Anak 1000 ini bikin apa aja dia enggak tahu. Dia paling tahu direksinya nanti yang ngurus buahnya. Adapun tahu kegiatan anak buahnya secara detail enggak mungkin. Tapi Allah mengetahui secara detail. Saya ulangi lagi ibu-ibu. Kalau daun saja Allah tahu urusannya. Kalau hewan-hewan Allah tahu urusannya. Bagaimana dengan ibu-ibu yang setiap hari ketemu suami, ibu senyum, ibu ngambek, ngangkat suara, ibu ramah, ibu mijit suami, ibu minta dipijit suami, Allah tahu semuanya. Maka perhitunganlah dalam beramal soleh. Dosa-dosa Allah tahu secara detail. Setiap gibah yang pernah ibu ucapkan dicatat secara detail. Setiap kata-kata yang menunjukkan kesombongan, merendahkan orang, apa itu akhwat, apa itu ibu itu, itu dicatat semuanya. Enggak mungkin enggak dicatat. Detail nanti. Oleh karenanya lihat halaman 35, tatkala Luqman menasihati putranya, dia mengatakan, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardal, wahai putraku, kalau perbuatanmu hanya sebesar biji sawi, fatakun fi sakhrah, tersembunyi dalam batu, au fis samawat, atau dilemparkan di ruang angkasa, au fil ardi, dibenamkan dalam bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan hadirkan. Kenapa? Karena Allah tahu secara detail. Innallaha latifun khabir, sungguhnya Allah Maha lembut, Allah Maha khabir, pakar, detail. Jadi enggak ada namanya. Makanya lihat kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya senyum. Kita senyum itu ada catatan enggak? Ada, dicatat. Giginya terbuka berapa? Catat semua. Senyumannya tulus, senyumannya enggak tulus, senyumannya karena ada udang di balik batu, ya. Allah tahu. Ini senyuman karena Allah. Ini senyuman ada maunya. Allah tahu. Ini tabassuma muqdab, senyuman marah, Allah tahu. Ya, ini senyuman ngejek, Allah tahu. Orang senyum macam-macam. Ada senyum karena sayang, ada senyum karena ngejek, ada senyum karena marah, ya, ada senyum terpaksa. Allah Maha Khabir. Demikian juga tatkala kita tahu Allah Maha Khabir, ya. Kata Allah, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu kana bi ibadi khabiran basira. Allah memberikan rizki, dilapangkan kepada sebagian hamba, Allah sempitkan pada sebagian hamba, Allah khabir. Allah tahu si fulan pantas untuk kaya, si fulan memang cukup hartanya sekian, maka kita enggak usah
ragu tentang Allah. Saya dapat sekian, memang itu yang terbaik bagi saya. Kenapa? Karena Allah khabir, Dia menentukan tidak main-main, tidak asal-asalan. Semua dengan perhitungan karena Allah khabir. Bahkan Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadi labawu fil ard." Kalau kami lapangkan rizki kepada hamba Allah, maka mereka akan berbuat kezaliman di atas muka bumi. Kalau semua orang kaya dikasih ini, oh sombong, angkuh, berbuat zalim. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi Allah turunkan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Si fulan segini saja, si fulan segini saja. Si fulan dilebihkan, si fulan dikurangi. Kata Allah, "Innahu bi ibadihi khabir." Sungguhnya Allah khabir terhadap hamba-hambanya. Itu makna khabir. Adapun makna Al-Latif. Al-Latif ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Latif maknanya sama dengan khabir, enggak ada bedanya. Yang kedua, Al-Latif yaitu Allah menyampaikan sesuatu kebaikan kepada hamba-hambanya tanpa dia sadari. Allah berikan kebaikan tanpa dia sadari. Contohnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Dijadikan seorang menteri bendaharawan Mesir, menteri keuangan di negeri Mesir, tapi caranya dengan penuh kelembutan tidak disadari. Mulai dilemparkan oleh kakak-kakaknya dalam sumur, kemudian dikeluarkan, dijual jadi budak, jadi pembantu di rumah orang. Kemudian majikan perempuan tertarik sama dia, kemudian dirayu, akhirnya dimasukkan dalam penjara, kemudian begini, sampai akhirnya jadi apa? Menteri. Semua itu tidak diduga semuanya. Ternyata tahapan-tahapan tersebut namanya Allah Latif. Allah Latif, ya Latif. Allah menyelamatkan seorang, Allah mengangkat derajat seorang tanpa yang dia pikirkan sama sekali. Tiba-tiba Allah antar dia kepada kebaikan. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Allah Latif. Ya. Dia dilahirkan, Allah suruh ibunya taruh di atas keranjang, dilemparkan ke sungai Nil. Kata Allah, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Kami jadikan orang-orang cinta kepada engkau. Begitu dilihat oleh istrinya Fir'aun, istri Fir'aun langsung jatuh cinta. Dirawat di istananya Fir'aun, tidak ada yang duga ternyata dialah yang dicari-cari selama ini. Allah selamatkan dia dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi banyak namanya Al-Latif, menyampaikan kebaikan kepada hamba tanpa dia sadari. Seorang hamba terkadang protes. Dia mungkin daftar pekerjaan tidak diterima. Dia marah-marah, dia tidak tahu Allah sayang sama dia. Seandainya diterima, mungkin dia jadi kaya, mungkin jadi sombong, mungkin dia minum bir sama kawan-kawannya, enggak ada yang tahu. Mungkin dia selingkuh, enggak ada yang tahu. Jadi Allah kasih miskin saja. Karena Allah tahu ini miskin cocok, kalau miskin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sadar bahwa itu kebaikan yang Allah bawakan kepada dia. Oleh karenanya betapa banyak di antara kita Allah berikan dia hidayah, Allah berikan dia kemuliaan tanpa dia sadar, tanpa dia pikirkan terlebih dahulu. Saya punya kawan bilang ada, dia pernah belajar juga sama saya. Kata dia, "Ustaz, saya ini seperti sapi yang hidungnya ditarik oleh Allah menuju hidayah. Saya paling benci dakwah sunnah. Saya memuji dakwah sunnah. Tapi subhanallah kejadian ini, akhirnya saya ngaji. Sekarang dia sudah mulai berdakwah. Sekarang dia mulai berdakwah. Saya enggak pengen sebut namanya, tapi ada. Ya. Belajar sama saya, sekarang dia sudah mulai berdakwah. Mau saya dia bilang, saya dulu benci. Ya. Tetapi subhanallah kejadian ini membuat saya berpikir. Allah giring. Ya. Kita banyak begitu. Enggak usah jauh-jauh. Saya saja orang tua jauh dari, ya kita bukan keluarga agama. Di rumah kita enggak ada yang sholat. Ya, yang pertama kali sholat saya. Saya pertama kali sholat, ya, alhamdulillah. Tapi kemudian tidak ada pikiran mau ke Madinah, enggak ada. Pikiran mau jadi insinyur, kuliah di UGM, jadi duit banyak, sudah pikirannya begitu. Tapi ya tidak tahu kejadian, ya jadilah saya sekarang ini. Alhamdulillah. Tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Allah Al-Latif. Dan itu banyak. Maka terkadang Allah membawakan kepada kita, menggiring kebaikan kepada kita tanpa kita sadari. Sudah siang Ibu ya? Sudahlah. Sudah sore ya. Apalagi sudah sore. Ya udahlah sampai sini saja dulu ya. Ibu, kita lanjutkan nanti insyaallah pekan depan ya, karena pindah ke minggu pertama ya. Pengumuman mulai bulan Maret jadwal Ustadz Firanda jadi Rabu pertama. Insyaallah. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Tanya apa tadi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. kebetulan Bapak dan Ibu saya meninggal dalam satu bulan yang sama, bulan Januari kemarin. Mohon doanya Ustaz. Ketika ziarah kubur itu Ustaz, apakah boleh saya melakukan seperti mengungkapkan suatu kabar, misalnya kemarin apa yang diharapkan orang tua ketika masih hidup belum terwujud, setelah wafatnya beliau justru terwujud, kemudian saya menyampaikan itu, kira-kira apakah sampai dan apakah boleh? Ada khilaf tentang apakah mayat mendengar perkataan orang yang menziarahinya. Ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi saya lebih condong bahwasanya dia tidak mendengar. Memang ada khilaf di kalangan ulama Ahlus Sunnah sendiri. Ya, apakah kalau seorang sedang menziarahi kuburan kemudian dia berbicara dalam jarak yang dekat, apakah dia mendengar atau tidak? Tapi berdasarkan dalil-dalil ya, saya lebih condong bahwasanya dia tidak mendengar. Maka tidak perlu. Allah lebih tahu apa yang sudah kita lakukan. Ya. Kita berdoa kepada Allah, tidak perlu kita laporkan kepada orang tua kita, toh belum tentu dia mendengar. Ustaz, Nanti khawatirnya tatkala kita beramal soleh, kita ada ingin kasih tahu orang tua, padahal belum tentu dia dengar. Khawatirnya ada begitu. Tapi kita lakukan karena Allah, itu lebih baik. Ustaz, tapi sebelum masuk kuburan kan kita salam artinya. Iya. Salam itu doa. Assalamualaikum ahladiyar, keselamatan bagi Mereka kalian. tidak mendengar juga kan? Itu ada khilaf, tapi saya lebih condong mereka tidak dengar. Ya. Mereka tidak dengar. Sama seperti kita sekarang, Assalamualaikum ayyuhar rasul, ayyuhan nabi. Nabi tidak dengar, tapi kita demikian ibadah kita seakan-akan hadir di hadapan kita, padahal Nabi tidak sedang mendengar. Seperti itu. Tapi ada lagi yang bertanya. Nanti khawatirnya ibu tiap apa lapor lagi gitu. Nah, jadi nggak usah. Silakan. Ini ada pertanyaan. Apakah kalau suami bilang kalau nggak mau ikut pemahaman bid'ah kita pisah saja? Suami bilang kalau kamu nggak mau ikut pemahaman acara Ahlul Bid'ah, tidak mau melakukan acara Ahlul Bid'ah, kita pisah aja. Insya Allah anak nggak mau ikutan yang suami anak inginkan. Mohon solusinya Ustaz. Nasihati aja, Mas, saya sayang sama kamu. Maksud saya enggak usah ribut ya. Kalau dia yang menceraikan urusan dia, tapi kita tetap baik-baik. Meskipun dia ngomong enggak usah dibantah. Dia marah-marah pijit aja, bikinkan teh ya. Ya dan macam-macamnya. Tapi kalau dia kemudian ngamuk marah ya urusan dia. Yang penting kita enggak usah timpali. Enggak usah kita bantah. Kalau kita mau bicara baik-baik ya. Baik-baik, nanti kita servis dia, kita ngobrol baik-baik. Mas jangan dulu begitu, Mas. Saya ini sayang sama Mas. Mas ikut dulu pengajian, dengar-dengar. Kalau paling tidak Mas memahami kondisi saya punya pemahaman, saya hormati. Mas hormati saya. Bicara baik-baik aja. Ya kalau dia ngamuk kemudian ngancam ya urusan dia. Ya kita enggak boleh ngikutin kesesatan ya. Ustaz, saya punya kucing sakit sehingga harus dirawat kemarin. Kucing itu kemudian meninggal dunia. Lalu pihak rumah sakit mengkremasi. Apa kremasi itu? Oh, dibakar. Kebetulan dengan atas anak saya. Kebetulan saya sedang tidak dengan anak-anak. Apa saya berdosa dengan kejadian tersebut? Kucing mati lalu dikremasi. Ya enggak tahu enggak berdosa. Enggak tahu enggak berdosa ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Bismillah. Monggo sini. Waalaikumsalam. Pakai mic aja, Bu. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu kan suka salat malam Terus? jam 2 terus sampai pagi, tapi ke pagi kan ngantuk, katanya nggak boleh tidur habis subuh, tidak boleh. Jam berapa harus tidur tuh, Tat? Maksudnya nggak boleh tidur habis subuh, katanya nggak boleh. Kalau ngantuk tidur aja, Bu. Oh, nggak apa-apa, Tat. Nggak apa. Tapi kalau ibu bisa tahan sampai waktu syuruk lebih baik. Oh, waktu suruk jam berapa tuh, Tat? Sebentar, saya lihat dulu ya. Bentar. Kalau syuruk sekarang jam 6.26. Oh, dan Tapi kalau ibu udah ngantuk sekali tidur enggak apa-apa. Enggak apa. saya udah ngantuk, Pak, tapi saya suka sembahyang suruh, tapi jangan sembahyang suruh, ntar katanya
Haram katanya itu waktu haram. Enggak, jam 6.26 sudah enggak haram. Salat duha. Ibu salat duha terus tidur enggak apa-apa. Oh iya, terima kasih Ya, Tat. tapi kalau ibu udah ngantuk banget, khawatir ditunda bakalan sakit, tidur aja enggak apa-apa. Ya. Terima kasih Tat. Ya, Assalamualaikum. Ada lagi yang bertanya? Ya, terus. Al-Mulk kenapa? Hadisnya dhaif ya. Ya enggak ada ketentuan malam Jumat, bebas-bebas saja. Kalau antum kepingin baca malam Jumat enggak ada masalah. Tapi jangan dirutinkan kemudian menyangka lebih baik malam Jumat, enggak. Malam Jumat malah harus surat Al-Kahfi. Ya, tadi kapan saja kita baca? Enggak mesti seminggu sekali, pokoknya kita punya perhatian dan mesti harus malam Jumat. Seringlah kita sering baca, enggak ada jumlah tertentu, enggak ada waktu tertentu, tapi disebutkan orang saya suka baca surat Al-Kahfi. Kira-kira surat apa? Surat Al-Mulk, kira-kira demikian. Iya, enggak. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suatu maksiat terbesit dalam hati dilihat. Kalau maksiat tersebut berkaitan dengan maksiat hati seperti sombong, angkuh, dengki, maka dia segera lawan. Tapi kalau dia biarkan bercokol dalam hatinya tidak dia lawan, maka dia dosa. Paham ya? Kita kan dilarang hasad, kita dilarang dengki, kita dilarang sombong, dilarang angkuh, dilarang suudzon. Tapi kalau begitu lewat kita lawan, jangan kita biarkan. Tapi kalau kita biarkan, kita tenterami, kita merasa nyaman dengan hal tersebut, maka itu baru dosa. Meskipun tidak kita ungkapkan, karena dia memang dosa hati. Tapi ada lagi yang bertanya? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, ini kalau bicara afdolul amal atau amal yang terbaik itu untuk orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf dan juga orang yang terlahir Islam tapi baru hijrah itu gimana Ustaz kurikulumnya itu dari mana dulu ya Ustaz? Silabusnya. Iya, misalkan seandainya nih Ustadz ada daurah, kita bikin daurah seharian itu untuk orang yang baru hijrah atau yang baru mulai untuk serius belajar agama yang selama ini mungkin sholat bolong-bolong. Nah itu mulainya dari mana dulu Ustadz? Harusnya rukun Islam, rukun iman tapi secara sederhana. Rukun Islam, rukun iman secara sederhana. Harusnya dibuat begitu. Mulai daurah buat mu'allaf atau rukun Islam secara sederhana. Sholat bagaimana, zakat itu apa secara sederhana. Kemudian rukun iman, dari rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya itu yang paling penting. Sederhana ya. Kemudian disertai mungkin adab-adab sedikit, tentang akhlak sedikit. Kalau bikin daurah maksudnya 2 hari bagus itu. Ya, jadi buat seperti itu. Terus ada satu pertanyaan lagi Ustadz, titipan. Ini dia putrinya mau belajar S2 Ustadz. Terus kan maunya belajar agama gitu. Tapi akhwat pingin jadi ustazah, karena ustazah masih jarang ya Ustadz, baru ada satu tuh Umu Ihsan. Nah ini kan suatu niatan yang bagus, tapi saya nggak paham belajarnya di mana gitu Ustadz. Kalau S2 ilmu agama di Saudi ada, cuma harus ada mahramnya di sana. Di Jakarta nggak ada Ustadz? Di Jakarta saya belum tahu. Lipi ada? Lipi ada S2? Mas saya kurang tahu. Syukran Ustadz. Jazakallah khair. Ada yang bertanya? Silakan Pak. Yang pertama? Ana nggak tahu. Tapi ada lagi yang bertanya? Ya. Ada orang menzalimi kita terus. Supaya terus enggak sih, enggak masalah. Kita kan menyampaikan supaya kerjasama bagaimana bisa. Kalau intinya gibah itu boleh kalau ada maslahatnya. Iya, hati-hati boleh, enggak ada masalah. Gibah yang boleh. Ibu lagi bertanya, Ibu?
Monggo ibu-ibu. Kalau enggak ada enggak apa-apa ya. Enggak. Enggak jadi, alhamdulillah ya. Sudah ibu-ibu ya. Siap. Yang penting ibu itu beramal soleh ya. Bukan cuma ngaji doang ya, dipraktekkan ya. Jangan terlalu banyak browsing ibu ya. Tapi demikian saja ibu-ibu, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah berat catatan amal kita, kebajikan kita. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.